Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriawati, kelas 3B, NIM 201082410075, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan bimbingan karir kepada siswa SD kelas 3. Sebelum ke videonya, saya akan menjelaskan info singkat tentang bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan suatu proses usaha membantu siswa untuk mengenalkan potensi yang ada dalam dirinya seperti minat, bakat, kelebihan, dan kekurangannya. Dan tujuan bimbingan karir adalah untuk mengenalkan macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan yang ada, merencanakan masa depan, membantu arah pekerjaan, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan, dan juga untuk membantu menggapai cita-cita. Dengan diberikannya bimbingan karir ini, harapannya siswa dapat menyusun karirnya sejak dini dengan baik sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Baik, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan dan konseling kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Doa cukup. Nah, sebelum dimulai, kita perkenalan dulu ya. Satu-satu sebutkan nama sama kelasnya. Yuk, satu-satu. Nama saya Tina Alia Mirza, kelas 3. Nama saya Farida Nurfatuna, kelas 3. Oh iya, kelas 3. Sebelumnya ini udah saling kenal apa belum? Udah. Satu kelas ya berarti? Iya. Satu kelas. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Mau bimbingan konseling. Oh iya betul, kita mau bimbingan konseling secara kelompok ya, bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira bimbingan kelompok itu ngapain? Enggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi bimbingan kelompok itu berkaitan dengan kayak diskusi secara bersama oleh beberapa siswa yang dipandu oleh guru atau guru BK. Nah, bimbingan kali ini kita berkaitan dengan karir, bimbingan karir atau pekerjaan. Ada yang tahu nggak karir itu apa? Enggak. Belum tahu ya? Jadi karir itu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Paham? Paham. Jadi karir itu bisa dikatakan dengan cita-cita atau tujuan hidup di masa depan. Tujuan hidup jangka panjang yang dimiliki seseorang dengan menekuni suatu bidang tertentu. Kira-kira penting nggak itu karir? Penting ya, penting. Kenapa? Ada yang tahu nggak penting kenapa? Bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi karir sama pekerjaan itu penting ya untuk mendapat sesuatu yang dianggap berharga, untuk melatih dan mengembangkan keterampilan, untuk mencapai sesuatu yang dianggap bahagia, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencari pengalaman, dan pokoknya penting banget. Paham? Paham. Paham. Nah, kalian pasti punya cita-cita kan? Punya. Kalau kamu mau jadi apa? Dokter. Kalau kamu? Polwan. Polwan. Kenapa kok pengen jadi dokter? Pengen jadi polwan?
Satu-satu dulu. Kenapa? Karena bisa membantu orang-orang yang sedang kesakitan. Membantu orang sakit. Kalau kamu? Membantu menangkap pencuri. Membantu penjaga pencuri. Bagus itu. Bagus semua cita-citanya. Nah, kan udah punya cita-cita nih. Kalian udah tahu belum gimana proses biar bisa jadi dokter, biar bisa jadi polwan? Belum. Nah, itu tuh kalau pengen jadi dokter, pengen jadi polwan itu harus melalui proses yang panjang. Jadi harus punya perencanaan tentang karir. Misalnya kalau jadi dokter harus kuliah jurusan dokter, fakultas kedokteran, terus kalau jadi polwan harus sekolah polisi. Itu namanya perencanaan karir. Selain dokter sama polwan, tahu nggak ada pekerjaan apa lagi? Koki. Koki, betul. Terus apa lagi? Guru. Terus apa lagi? Desainer. Desainer. Terus guru, koki, desainer. Banyak ya pokoknya ya. Kantoran. Pekerjaan kantoran. Pokoknya banyak. Ada banyak banget pekerjaan. Nah, untuk bisa menentukan karir, sebelumnya itu kita harus tahu minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Kalian udah tahu belum minat dan bakat apa yang ada di diri kalian? Belum. Tahu ya. Nah, Ibu jelasin ya, disimak baik-baik ya. Biar kalian bisa tahu nanti kalau setelah mendengar penjelasan atau bimbingan dari Ibu, kalian bisa jadi tahu sebenarnya minat dan bakat kalian itu apa. Jadi minat itu merupakan rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Misalnya nih, kalian lagi jalan-jalan, terus dengar musik, suara musik, terus punya pikiran, wah kok musik bagus ya, wah aku jadi pengen belajar musik. Nah, itu berarti kalian itu punya keinginan, ada dorongan untuk mempelajari musik. Berarti kalian punya minat di musik tuh. Nah, untuk lebih jelasnya, minat itu ada terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Belum ya? Belum tahu. Jadi minat dan bakat itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa? Dua. Ada minat vokasional dan avokasional. Vokasional dan avokasional. Nah, minat vokasional itu merupakan minat terhadap bidang-bidang pekerjaan yang diharapkan akan menjadi pekerjaan di masa depan. Jadi vokasional itu minat sama bidang-bidang pekerjaan. Misalnya minat di bidang ilmu matematika misalnya. Kalian itu minat di matematika. Nah, terus kalian itu pengen matematika itu bisa menjadi pekerjaan. Nah, jadi biar matematika itu bisa menjadi pekerjaan, kalian bisa menjadi guru matematika. Nah, kalau minat avokasional itu minat terhadap suatu hal yang dilakukan atas dasar hobi atau kesenangan saja. Nah, kalian punya hobi nggak? Punya. Misalnya apa hobinya? Memasak, berolahraga. Kalau kamu? Menggambar. Nah, misalnya itu minat avokasional itu bisa jadi itu memasak, terus menggambar. Itu cuma dijadikan hobi aja, bukan untuk pekerjaan di masa depan. Jadi untuk
memuaskan diri untuk kesenangan saja. Nah, udah paham ya tentang minat ya tadi ya? Udah. Dibagi menjadi berapa tadi? 2. 2, betul. Nah, sekarang kita ke bakat ya. Udah tahu belum kalau bakat itu apa? Belum juga. Jadi, bakat itu adalah suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang sejak kecil. Misalnya, sejak kecil kalian udah pintar bermain musik, sedangkan teman-teman yang lain itu nggak bisa. Nah, berarti kalian punya bakat di situ di musik. Nah, bakat juga dibagi menjadi 2. Ada bakat umum dan juga bakat khusus. Ada apa aja? Bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang, misalnya mampu berbicara, berjalan, menulis, membaca, dan lain-lain. Nah, kira-kira bakat umum yang lainnya apa saja? Apalagi? Berlari, itu juga merupakan bakat. Bakat umum itu dimiliki oleh semua orang. Kebanyakan orang itu punya bakat itu. Nah, kalau bakat khusus itu bakat atau kemampuan atau keahlian yang dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi tidak semua orang itu punya bakat itu. Tidak semua orang memiliki keahlian yang sama. Misalnya nih, bakat seni. Kalian punya bakat seni misalnya kayak teater, bernyanyi, menggambar. Nah, itu tuh bakatnya itu cuman dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Nggak semua orang itu bisa melukis, bisa menyanyi. Nah, itu. Terus bakat khusus, contohnya itu sebenarnya ada banyak. Nanti Ibu kasih contoh beberapa saja ya. Terus ada bakat olahraga, misalnya olahraga apa aja? Badminton, Main bola. sepak bola, terus basket. Nah, kan, Pasti. kan nggak semua orang bisa punya bakat itu, jadi cuman beberapa aja. Terus ada juga bakat numerikal, itu bakat yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Jadi orang-orang itu nggak semua punya bakat numerikal. Udah paham belum tentang minat dan bakat yang udah dijelasin ini tadi? Udah. Udah ya. Nah, terus kalau misalnya Ibu tanya minat dan bakat kalian apa? Kira-kira udah tahu belum minat dan bakatnya apa? Udah. Udah. Apa? Kira-kira apa? Minat untuk menyanyi. Minatnya di musik berarti ya. Kalau kamu? Menggambar. Gambar. Nah, kalau misalnya belum tahu, kalian juga bisa cari tahu dulu. Nah, cara biar bisa tahu itu bisa dengan menganalisis diri sendiri. Misalnya nih, bertanya sama diri sendiri, kira-kira apa ya bakatku? Kira-kira aku bisanya apa ya? Apa ya yang orang lain nggak bisa tapi aku bisa, gitu. Terus kalian juga bisa tanya ke orang-orang terdekat, misalnya tanya guru, tanya teman, tanya orang tua, tanya ke mereka, kira-kira bakatku apa ya, gitu. Udah paham kan cara mengetahui minat dan bakat? Udah ya. Nah, itu tuh penting banget buat menuju untuk mengetahui karir kalian. Jadi itu penting banget disiapin dari sekarang ya. Jadi udah tahu ya tadi karir apa, pekerjaan itu apa, pentingnya apa, minat dan bakat apa. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak kira-kira nih? Enggak. Tadi cita-citanya Mbak Farida apa? Dokter. Terus Mbak Dia? Polian. Dokter sama poluan bagus banget itu. Jadi kalau biar bisa tercapai
belajar ya, belajar yang tekun dari sekarang, nggak boleh malas. Terus juga minta dukungan dari orang tua, tanya-tanya ke orang tua, konsultasi ke guru BK. Pokoknya itu harus semangat dalam mengejar cita-cita buat banggain orang tua ya. Semangat ya, semangat gak? Semangat. Semangat, pintar. Kalau gitu Ibu cukupkan ya bimbingannya sampai di sini aja. Semoga bimbingan yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian, untuk mengejar cita-cita kalian, untuk perencanaan karir kalian. Ini nggak ada pertanyaan dulu? Udah cukup? Udah paham ya? Berarti udah benar kan? Paham kan? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, besok boleh datang ke sini buat tanya-tanya ke Ibu, buat cerita-cerita ke Ibu. Nah, sekian dulu ya. Terima kasih. Untuk mengakhiri bimbingan kali ini, berdoa dulu ya. Untuk mengakhiri bimbingan kali ini, berdoa. Mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mengucapan. Semoga ilmu bimbingan yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk perencanaan karir kalian di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah video bimbingan karir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan dalam bimbingan tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Semangat meraih cita